Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang tugas UTS pengantar akuntansi. Sini dengan dosen saya, dosen pengampu saya Natali Wiana SPD MAK AK. Kelompok 6 terdiri dari Indah Hamida dengan NIM 28922500175. Novia Komala Dewi 28922500105 dan Puji Krismonika Sari 289225094. Di sini saya akan membacakan tentang soal akuntansi. PT Indomall Connector, perusahaan penyedia jasa internet, transaksi selama bulan Oktober 2020. Pertama, transaksi terjadi pada tanggal 1 Oktober 2020. Diinvestasikan uang sebesar 100 juta. Di tanggal 2 Oktober dibeli secara tunai peralatan kantor sebesar 15 juta. Di tanggal 3 Oktober dibeli perlengkapan 3 juta secara kredit. Di tanggal 8 Oktober 2020 diterima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang diberikan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 8 juta. Di tanggal 14 Oktober 2020 dibayar biaya iklan radio selama 3 bulan mendatang sebesar 600.000. Di tanggal 16 Oktober 2020 dibayar utang atas transaksi pembelian perlengkapan sebesar 2 juta. Di tanggal 18 Oktober 2020 diterima pendapatan jasa dari pelanggan senilai 3 juta, sebagian dibayar 1 juta, sisanya menyusul. Di tanggal 20 Oktober 2020 dibayar gaji karyawan sebesar 500.000. Tanggal 22 Oktober, pemilik mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Di tanggal 24 Oktober diterima pendapatan atas jasa servis sebesar 15 juta. Tanggal 26 Oktober diterima sebagian atas pelunasan piutang atas transaksi tanggal 18 Oktober 2020 sebesar 1 juta. Tanggal 28 Oktober dibayar listrik dan air untuk bulan Oktober 2020 sebesar 1 juta. Dan tanggal 31 Oktober 2020 dibayar gaji karyawan sebesar 600.000. Akun-akun neraca sebagai berikut. Yang pertama, aktiva. Aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Macam-macam aktiva lancar itu nomor 11 kas, nomor 12 piutang usaha, nomor 13 perlengkapan, nomor 14 iklan dibayar di muka. Aktiva tetap yaitu nomor 18 peralatan kantor. Yang kedua, kewajiban. Nomor 2.1 kewajiban lancar. Nomor 21 utang usaha, nomor 22 pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, modal. Nomor 31 modal, 32 prive atau pengambilan pribadi. Akun-akun laporan laba rugi sebagai berikut. Nomor 4 pendapatan. Nomor 41 pendapatan jasa, yang kelima beban. Nomor 51 beban gaji, 52 beban listrik dan air. Jurnal umum, tanggal 1 Oktober, kas didebit 100 juta, modal dikredit 100 juta. Tanggal 2 Oktober, peralatan kantor didebit 15 juta, kas dikredit 15 juta. Tanggal 3 Oktober, perlengkapan didebit 3 juta, utang usaha dikredit 3 juta. Tanggal 8 Oktober, kas didebit 16 juta, pendapatan jasa dikredit 16 juta. Tanggal 10 Oktober, kas didebit 8 juta, pendapatan diterima di muka, dikredit 8 juta. Tanggal 14 Oktober, iklan dibayar di muka, 600.000 didebit, kas 600.000 dikredit. Tanggal 16 Oktober, utang usaha didebit 2 juta, kas dikredit 2 juta. Tanggal 18 Oktober, kas didebit 1 juta, piutang usaha didebit 2 juta. Pendapatan jasa dikredit 3 juta. Tanggal 20 Oktober, beban gaji didebit 500.000, kas dikredit 500.000. Tanggal 22 Oktober, prive didebit 1 juta, dikredit 1 juta. Tanggal 24 Oktober, kas didebit 15 juta, dikredit 15 juta. Tanggal 26 Oktober, kas
debit 1 juta, piutang usaha dikredit 1 juta. Tanggal 28 Oktober, beban listrik dan air didebit 1 juta. Kas dikredit 1 juta. Tanggal 31 Oktober, beban gaji didebit 600.000, kas dikredit 600.000. PT Indimol Konektor besar pada tanggal 1 Oktober 2020 menerima aset masuk ke debit 100 juta, saldonya 100 juta. Tanggal 2 Oktober 2020 membayar pembelian peralatan kantor, kreditnya sebesar 15 juta, sisa saldo 85 juta. Tanggal 8 Oktober 2020 menerima pendapatan jasa masuk ke debit 16 juta, sisa saldonya 101 juta. Tanggal 10 Oktober 2020 menerima pendapatan diterima muka. Debitnya 8 juta, saldonya bertambah sebesar 109 juta. Tanggal 14 Oktober 2020 membayar iklan radio. Kreditnya 600.000, saldo berkurang menjadi 108.400.000. Tanggal 16 Oktober 2020 membayar utang pembelian perlengkapan. Kreditnya 2 juta, saldonya 106.400.000. Tanggal 18 Oktober 2020 menerima pendapatan jasa, debitnya 1 juta, sisa saldo 107.400.000. Tanggal 20 Oktober 2020 membayar gaji karyawan, kredit 500.000, saldo 106.900.000. Tanggal 22 pengambilan pribadi, kreditnya 1 juta, saldonya 105.900.000. Tanggal 26 menerima pelunasan piutang, debitnya 1 juta, sisa saldo 120.900.000. Tanggal 26 menerima pelunasan piutang sebesar 1 juta, saldo 121.900.000. Tanggal 28 membayar beban listrik dan air bulan Oktober. Kreditnya 1 juta, sisa saldo bertambah menjadi 120.900.000. Tanggal 31 membayar gaji karyawan, kredit 600.000, saldo berkurang menjadi 120.300.000. Akun piutang usaha, tanggal 18 Oktober menerima pendapatan jasa dari pelanggan 2 juta di debit, saldo debit 2 juta. Tanggal 26 Oktober menerima pelunasan piutang usaha, kredit 1 juta, saldo debit 1 juta. Akun perlengkapan, tanggal 3 Oktober membeli perlengkapan 3 juta di debit, saldo debit 3 juta. Akun iklan dibayar di muka, tanggal 14 Oktober iklan radio di debit 600.000, saldo debit 600.000. Peralatan kantor, tanggal 2 Oktober membeli peralatan kantor 15 juta di debit, saldo debit 15 juta. Utang usaha, tanggal 3 Oktober pembelian tambahan perlengkapan secara kredit. 3 juta di kredit, saldo kreditnya 3 juta. Tanggal 16 Oktober membayar utang pembelian perlengkapan tanggal 3 Oktober. Di debit 2 juta, saldo kreditnya 1 juta. Akun pendapatan diterima di muka, tanggal 10 Oktober menerima pembayaran di muka jasa yang diberikan. 8 juta di kredit, saldo kredit 8 juta. Modal, tanggal 1 Oktober investasi modal 100 juta di kredit, saldo kreditnya 100 juta. Prive, tanggal 22 Oktober penarikan tunai untuk keperluan pribadi 1 juta di debit, saldo debitnya 1 juta. Pendapatan jasa,
Tanggal 8 menerima pendapatan atas jasa selama 1 minggu. 16 juta dikredit, saldo kreditnya 16 juta. Tanggal 18 Oktober menerima pendapatan jasa 3 juta dikredit, saldo kreditnya jadi 19 juta. Tanggal 24 Oktober pendapatan atas jasa servis 15 juta dikredit, total saldo kreditnya 34 juta. Beban gaji. Tanggal 20 Oktober gaji karyawan 500.000 di debit, saldonya jadi 500.000. Tanggal 31 Oktober gaji karyawan lagi 600.000 di debit, jadi total saldo debitnya 1.100.000. Beban listrik dan air. Tanggal 28 Oktober pembayaran tagihan listrik dan air bulan Oktober 1 juta di debit, saldo debitnya jadi 1 juta. PT Indimol Konektor, neraca saldo, periode 31 Oktober 2020. Nomor akun 111, nama akun kas debit 120.300, 112 piutang usaha 1 juta, 113 perlengkapan debitnya 3 juta, 114 iklan di yang dibuka debitnya 600.000. Nomor akun peralatan kantor debitnya 15 juta. Nomor akun 121 utang usaha kreditnya 1 juta. Nomor akun 122 pendapatan diterima dibuka kreditnya 8 juta. Nomor akun 331 nama akun modal kreditnya 100 juta. Nomor akun 332 price debitnya 1 juta. Nomor akun 441 pendapatan jasa kreditnya 34 juta. Nomor akun 551 beban gaji debitnya 1.100.000. Jumlahnya 143 juta rupiah. Oke, dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa kas dan peralatan kantor itu termasuk aset, modal itu termasuk equity, utang usaha termasuk liabilitas, pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka itu termasuk income, iklan dibayar di muka, beban gaji, price, beban listrik dan air, beban gaji itu termasuk expense. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.